Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to see you again. I hope you are always feeling healthy and happy. In this English learning video, I'd like to share a material for grade 8 that is about a recount text. The material and the PowerPoint file is taken from Erlangga English textbook. Let's check this video out. As you can see, our title of material today is Let's Share Your Experience. Ayo bagikan pengalamanmu. Recount text mostly tells about experience. Maka, experience atau pengalaman digunakan sebagai judul materi kita pada kesempatan ini. First of all, let's read the text carefully. I spent my holiday in Yogyakarta last year. I went to Borobudur Temple with my family early in the morning. We went to Borobudur Temple by bus and arrived at 1 o'clock in the afternoon. I saw many foreign tourists there. I spoke English with them. Their names are William and Peter. They were very friendly. They came from New York. Borobudur Temple was crowded in holiday. We went back at 7 o'clock in the evening. It was a very interesting holiday. Ya, sebagaimana yang kalian lihat dan baca, bahwa teks ini merupakan teks yang menyatakan pengalaman, ya, tentang the writer's holiday alias liburannya si penulis. Kita akan bahas lebih lanjut tentang teks dan materinya. So in this chapter, we will learn some of these things. Ya, pada bab ini kita akan mempelajari tentang how to tell about your past experience, ya, bagaimana menceritakan tentang pengalaman yang sudah lampau, kemudian how to use simple past tense and past continuous tense, ya. Karena pengalaman yang kita ceritakan adalah pengalaman yang sudah lampau, maka kita tentunya menggunakan pola kalimat yang sudah lampau, ya, atau past tense. Kemudian how to analyze the structure of a recount text. Kita akan menganalisis struktur atau bagian-bagian dari teks recount. Dan yang terakhir, to write about your past experience. Pada akhir bab, kalian akan diminta untuk menuliskan pengalaman pribadi kalian. So, students, recount text. We make recount text to inform or retell others about something happens to us or to other people in the past. Jadi ini tujuan, ya, atau purpose dari ditulisnya sebuah text recount, yaitu to inform and retell, ya, about something happens. Menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi kepada kita atau kepada orang lain, dan biasanya terjadinya di waktu lampau. Atau another purpose, tujuan yang lainnya adalah to inform or retell past experiences, ya. Ini tujuan dalam kalimat singkatnya untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang telah lampau. Most recounts have elements or parts as follows. Jadi ada 3 bagian utama dari text recount. Ingat baik-baik, the first part is orientation. This part gives the listener or reader information about the time, the place, and the characters of the story. Kalau kita bahasakan, bagian orientation ini mirip seperti bagian introduction alias perkenalan dari cerita yang tertulis dalam text recount. Di dalam bagian orientation, kita akan menemukan informasi tentang waktu terlaksananya kegiatan tersebut, tempat, kemudian tokoh-tokoh, ya, atau siapa saja yang terlibat dalam cerita atau teks tersebut. The second part is that a series of events recounted as they happened. Jadi akan ada di bagian kedua, yakni daftar kejadian-kejadian yang ditulis secara berurutan. And the last part or the third part is that reorientation, yang menceritakan tentang the writer's own view of the events and feelings about the story. Jadi, di bagian terakhir yang disebut sebagai reorientation, isinya adalah pendapat, ya, atau perasaan si penulis tentang cerita atau tentang pengalaman yang ia sampaikan pada teks recount tersebut. Next, the characteristic of recount text, ya, atau ciri bahasa dari recount text. Seperti yang disampaikan di awal video tadi, recount text
kebanyakan menceritakan tentang pengalaman lampau atau past experience. Maka ciri yang utama dari recount text adalah yang pertama, using past tense, menggunakan pola kalimat lampau. Contoh di sini menggunakan kata kerja kedua ya. We went to beach atau I was happy. Lihat di sini ada kata kerja keduanya, was kemudian went. Kemudian using conjunctions, menggunakan kata hubung and, but, after that, ya, karena menyatakan urutan dari kejadian. Kemudian yang ketiga, using adverbs or adverbial phrase, menggunakan kata keterangan. Bisa keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Misal yesterday, atau keterangan tempatnya at my house, atau keterangan tentang bagaimana sesuatu dilakukan slowly, dengan lambat. Bisa juga menggunakan using action verbs, menggunakan kata kerja action. Di sini bisa kalian lihat contohnya dalam bentuk kata kerja kedua semua ya, went, slept, run, brought, and etc. Jadi silahkan kalian ingat-ingat kembali materi tentang kata-kata kerja bentuk kedua atau bentuk lama. Nah, di sini juga dijelaskan tentang beberapa keterangan waktu yang digunakan di dalam recount text. Contohnya, selain yesterday kita bisa gunakan on Monday atau last holiday, ini yang paling banyak ditemukan ya. Last week, 2 weeks ago, last year ya, yesterday morning ya. Contoh, we woke up very early last Saturday. Last holiday I had an excursion to Bogor Botanical Garden. Baik, sekarang silahkan perhatikan contoh recount text yang tadi sudah dibacakan di awal video. Kita lihat ada 3 bagian recount text di sebelah kiri. Orientation, paragraf 1, kemudian paragraf 2 ini disebut sebagai events, dan paragraf 3 termasuk bagian reorientation. Pada paragraf pertama kita mendapat informasi tentang characters ya, tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut, yaitu I. I di sini merupakan si penulis or the writer. Kemudian kita lihat ya di sini apa kegiatan yang ia lakukan, yaitu holiday. And then, ya, kita lihat juga kegiatan yang dia lakukan adalah holiday. The place is in Yogyakarta, ya, the time is last year. Di sini juga ada keterangan tempat yang lebih spesifik di Yogyakartanya di mana, disebutkan juga di paragraf 1. Paragraf 2 ini disebut sebagai events. Di paragraf 2 menceritakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis, tentunya secara berurutan. Yang pertama, he went to Borobudur Temple by bus. Kemudian he arrived at 1 in the afternoon. Lalu dia bertemu dengan para turis and he spoke English with the tourists. Di sini ada beberapa kalimat juga yang menjelaskan tentang para turisnya, dan kembali lagi di kalimat terakhir menyatakan pengalaman si penulis, yaitu dia kembali pulang pada pukul 7 malam. Di akhir teks recount ini ada sebuah kesimpulan yang disebut sebagai reorientation, di mana penulis menuangkan perasaan ya terhadap pengalaman yang ia alami, yaitu dia mengatakan bahwa it was a very interesting holiday. Menurut dia, pengalaman liburan di Yogyakartanya itu menyenangkan. Nah, seperti ini contoh teks recount berikut dengan bagian-bagian teksnya. The next one, nah, this is your homework. Ini tugas dan PR kalian ya di rumah. Silakan kalian analisis teks recount yang baru saja kita bahas ya. Dari contoh teks recount yang tadi kita bahas, please complete the table below. Silakan lengkapi tabel di bawah ini. Ya, silahkan kalian tulis mana yang termasuk bagian orientation. Ya, di sini juga diperjelas who, siapa saja yang terlibat, when, kapan, ya, lalu where, di mana saja kejadiannya, lalu apa saja series of events-nya, ya, urutan kejadiannya apa dari mulai kejadian yang pertama sampai kejadian yang terakhir secara berurutan apa saja, silahkan dituliskan. Kemudian mana yang termasuk bagian dari reorientation ya, silakan kalian lengkapi tabel ini berdasarkan teks yang sudah kita bahas. Selain itu silahkan tuliskan juga rangkuman ya atau summary dari materi recount text pada video ini. Dan finally, thanks for watching this video. Hope you have a good understanding about the material in this video. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.